Selamat pagi, yang saya hormati kepada Bapak Dr. Sandi Kosasi SEMMM.Com selaku pembimbing 1, yang saya hormati kepada Bapak Dr. David Eskom MCS M.Com selaku pembimbing 2, yang saya hormati kepada Ibu Dr. Susanti Margareta Kuai Eskom M.Com selaku penguji 1, yang saya hormati kepada Bapak Tony Wijaya Eskom M.Com selaku penguji 2. Perkenalkan, nama saya Paulina Indri dengan NIM 202102297. Jurusan Teknik Informatika dengan peminatan Web Teknologi. Berdasarkan dari latar belakang hasil penelitian saya, maka saya mengangkat judul yaitu Perancangan Mobile Web menggunakan Web Service pada Sentosa Bangunan. Latar belakang yang diperoleh dari hasil penelitian saya menggunakan objek yaitu toko bangunan. Nah, di mana toko bangunan ini merupakan usaha yang menyediakan berbagai jenis bahan, alat, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk proyek konstruksi, renovasi, dan perbaikan rumah. Nah, Sentosa Bangunan ini juga merupakan salah satu toko bangunan yang menghadapi masalah dalam efisiensi transaksi dan pengelolaan stok produk. Transaksi melalui WhatsApp dinilai tidak efektif karena pelanggan harus menunggu tanggapan pihak toko untuk mendapatkan informasi produk secara detail, baik itu dari produk, total produk, jenis, dan lainnya. Nah, selain itu, pengelolaan stok yang tidak real-time juga menyulitkan untuk pemantauan persediaan barang dan mengakibatkan keterbatasan akses data stok. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan dari Sentosa Bangunan ini, maka dibutuhkanlah sebuah website penjualan yang responsif dan terintegrasi dengan sistem admin toko, guna untuk mempermudah transaksi serta pengelolaan stok secara real-time. Berdasarkan tinjauan masalah-masalah dari latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana caranya untuk menghasilkan mobile web menggunakan web service pada toko bangunan Sentosa. Dalam penelitian ini, perlunya memberi batasan masalah agar tidak menyimpang dari topik pembahasan yang diangkat. Nah, adapun batasan masalah dalam skripsi ini yaitu hanya membahas mengenai perancangan mobile web penjualan dan admin untuk memantau penjualan menggunakan web service pada Sentosa Bangunan. Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu perancangan mobile web untuk Sentosa Bangunan dengan Laravel sebagai back-end dan Vue.js sebagai front-end. Kemudian untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu design research atau DSR dengan bentuk penelitian studi kasus. Kemudian untuk metode pengembangan perangkat lunak yaitu menggunakan extreme programming dengan metode pengujian white box testing. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu menghasilkan sebuah website yang user-friendly dengan perangkat pengguna yang diutamakan yaitu mobile. Nah, dengan menggunakan layanan web service pada Sentosa Bangunan. Kemudian, manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama bagi mahasiswa. Peneliti dapat mengembangkan kemampuan dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah di STIMIK Pontianak. Manfaatnya bagi Sentosa Bangunan yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional serta pengalaman konsumen melalui pengembangan sebuah website yang komprehensif. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terdiri dari bentuk penelitian, metode pengumpulan data. Nah, di mana bentuk penelitian ini saya menggunakan studi kasus, karena penelitian ini dapat menyelidiki secara komprehensif situasi atau tantangan
yang dihadapi oleh toko Sentosa bangunan. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya, saya menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu diperoleh dengan cara observasi dan wawancara, serta langsung dengan pemilik toko Sentosa bangunan. Kemudian untuk data sekunder, yang diperoleh dari data terkumpul dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data saya menggunakan 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk observasi, saya mengamati secara langsung proses pengelolaan produk, mulai dari penjualan dan transaksi di toko Sentosa bangunan. Kemudian, untuk wawancara, saya melakukan secara tidak struktur dengan pihak toko untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang masalah yang dihadapi. Kemudian, dokumentasi. Nah, pada dokumentasi ini saya mengumpulkan data melalui foto produk, laporan penjualan, dan nota transaksi. Kemudian, metode perancangan perangkat lunak. Metode perancangan ini sangat responsif terhadap perubahan permintaan sesuai kebutuhan. Kemudian metode perancangan perangkat lunak, di sini saya menggunakan white box testing. Nah, white box testing ini kan white box cuy. Kemudian metode perancangan perangkat lunak, saya menggunakan extreme programming. Nah, dengan menggunakan extreme programming ini, sangat responsif terhadap perubahan permintaan sesuai kebutuhan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu seperti planning, desain, coding, dan testing. Kemudian untuk metode pengujiannya, saya menggunakan metode white box. Pengujian ini yang didasarkan pada pengujian struktur internal program atau pengujian berbasis kode, atau yang lebih mendalam dari kode-kode yang ada pada program. Untuk hasil dari penelitian ini yaitu perancangan website ini berhasil meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi dan pengelolaan stok barang, yang memungkinkan konsumen mengakses informasi produk dan melakukan transaksi dengan cepat, serta memudahkan pihak toko dalam memonitor persediaan barang dan membuat laporan akurat, sehingga meningkatkan kepuasan konsumen dan efektivitas operasional Sentosa bangunan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan untuk kesempatannya, saya ucapkan terima kasih banyak.